Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada malam ini saya bacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dulu kita lanjutkan menyangkut dengan faraid, karena ini sangat penting dalam menyikapi bagi kita dalam kehidupan yang kondisi adasan ini. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada Abdurrahman bin Abdullah ibnu Umar, jadi cucu daripada Sayyidina Umar. Pada satu ketika kepada Abdurrahman ibni Abdillah ibni Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Saat itu sebelum tentu saja umatnya dan umat-umat pada sebelum kebangkitan Rasul, ada 3 orang dalam satu perjalanan hingga pada satu ketika mereka mengalami kondisi yang sudah lelah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa mereka dalam keadaan cuaca yang tidak baik dan hujan. Akhirnya ketiga mereka yang bersahabat tersebut masuklah dalam sebuah gua untuk mereka berteduh. Sambil mereka beristirahat dalam gua tersebut, tiba-tiba gua itu ditutupi oleh batu besar yang tergulir daripada puncak gunung. Dan gunung itu atau batu besar itu bergulir, akhirnya jatuh dan menetap di pintu gua. Akibatnya ketiga mereka yang sedang ada di dalam gua itu tidak bisa keluar, dan menetaplah mereka itu dalam gua tersebut. Kemudian Rasul meriwayatkan terus, kata beliau, di antara mereka bertiga berkata kepada kawan-kawannya, kita tidak akan bisa lepas dan keluar daripada gua ini, dan kita tidak ada cara untuk bisa menabrak batu besar yang ada di pintu gua ini, kecuali ini hanya bisa apabila mendapatkan pertolongan dari Allah. Oleh karena demikian, berdoalah kita, dan doa kita mari kita awali dulu dengan menyebut daripada amal kita yang selama ini kita berbuat, yang Allah memang sudah tahu apa yang kita lakukan, dan Allah juga sudah tahu tentang nilai keikhlasan atau riya, ingin pamer atau mendapat dan ingin mendapatkan ridha dan juga mendapatkan bantuan Allah. Tetapi dalam berdoa ini, menghadapi masalah besar seperti ini, hendaklah kita untuk bertawasul dengan amal kita, amal pribadi. Sebesar apapun mudah-mudahan Allah bisa membantu kita.
Salah satu di antara mereka memulainya. Ya Allah, ya Tuhanku, kata beliau, saya masih hidup dua orang tua saya, bapak dan ibu. Mereka sudah tua dan sudah lemah, tak sanggup lagi berusaha, dan tak punya mereka harta yang harus mereka makan, kecuali harus saya yang memberi nafkah. Di samping saya juga punya anak, dan saya punya istri dan pembantu. Hari-hari setelah saya pulang dari gunung mencari kayu bakar, yang kayu bakar itu saya jual untuk persiapan dalam rangka kepentingan nafkah keluarga. Maka sesampai di rumah hari-harinya saya selalu memeras air susu daripada kambing yang saya ternak. Air susu itulah yang saya berikan kepada ibu dan bapak saya, kemudian kepada anak saya, kemudian kepada istri saya, dan kepada pembantu saya. Pada satu ketika, mengingat sangat susah pada hari itu, dan hingga aku terlambat sedikit pulang dan agak sedikit kemalaman. Sesampainya seperti biasa saya memeras susu. Air susu setelah saya peras itu ingin saya biasakan seperti yang sebelumnya. Pertama saya beri untuk ibu, kemudian kepada bapak. Kebetulan pada malam itu bapak dan ibu saya sudah tidur. Saya tidak berani dan tak sanggup hati untuk membangunkan mereka berdua. Akhirnya saya menunggu semalam suntuk. Sementara anak-anak saya terus merengek dan terus untuk meminta agar aku berikan susu kepadanya yang kuperas. Tetap aku tak memberikannya. Akhirnya menjelang subuh, fajar pun menyingsing. Saat itulah bapak dan ibuku baru bangun. Anak gepegawa orang syik geganya. Gepreh jaga. Karena menyoga pegawai terganggu, karena ada salah, mungkin menyoga dia peruntung kagak bedah. Rupanya dia terbangun menjelang salat subuh. Begitu terbangun, maka saya ambil susu yang saya peras tadi malam, saya awali seperti biasa kepada anak, kepada ibu. Setelah itu saya kasih kepada ayah. Setelah itu baru saya kasih kepada anak saya dan kepada istri saya. Pada malam itu kami sekeluarga hanya duduk menjaga ibu dan ayah untuk tunggu saya ia bangun. Ya Allah, katanya, begitulah saya sangat menghargai, saya memuliakan ibu saya dan juga ayah saya, sampai dengan apa yang kau lakukan ini ya Allah, Engkau Maha Tahu bahwa aku lakukan ini karena aku mengharap ridhamu, aku mengharap daripada kasih sayangmu ya Allah. Dan apabila aku lakukan ini betul-betul Engkau terima sebagai sebuah pengabdian saya kepada dua ibu bapa saya, tolonglah ya Allah, geserkan batu besar itu supaya aku bisa keluar dalam gua ini. Dengan kekuasaan Allah, batu itu tergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Dalam kejadian ini ada di antara ahli hadis yang mencoba untuk mengkritisi, karena hadis ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ada yang mengkritisi, bukankah di dalam ajaran kita dalam konteks untuk memberikan nafkah yang wajib itu didahului dulu kepada anak, habis itu baru kepada ibu dan bapak, karena memang mereka itu sudah kewajiban nafkah kepada kita sebagai seorang anak laki-laki. Tapi mengapa dalam konteks itu membiarkan dia sampai anaknya tidak diberikan dan dibiarkan lapar sampai pagi tunggu? Bukankah ini sudah tidak baik? Di antara ahli hadis mengatakan begini, ada tiga kemungkinan. Yang kemungkinan pertama,
bahwa air susu yang diperas itu bukanlah sebagai makanan utama, tapi ini adalah sebagai makanan cadangan atau makanan snack atau makanan tambahan pada tiap malam yang harus diberikan kepada keluarganya. Alternatif lain, barangkali pada masa itu berbeda dengan masa kita, di mana menafkah kepada dua ibu bapa muqaddam alal asal. Memberi nafkah kepada ibu bapa harus lebih didahulukan sebelum kemudian baru kepada anak dan keluarga. Kalau pada kita sekarang dibalik. Untuk ajaran kita Nabi Muhammad, syariat kita mendahulukan dulu nafkah untuk anak, istri, kemudian kepada bapak dan ibu. Tapi barangkali itu ya. Alternatif yang ketiga, ini yang kedua katanya, barangkali yang seperti itu, maka tidak dijadikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu sebagai sesuatu yang harus diambil sebagai ajaran, tapi nilai ta'zim dan nilai untuk berbuat baik pada dua ibu bapa di situ yang harus diambil. Ini yang pertama. Saudaranya yang kedua berkata, ya Allah, saya dulu punya seorang perempuan anak daripada paman saya atau keponakan saya yang begitu menawan dan sangat menarik hati saya dan sangat saya mencintainya. Sampai-sampai seperti lazimnya laki-laki dengan perempuan, saya ingin untuk mendekatinya dan saya ingin untuk selalu berada di dekatnya. Dan saya ingin untuk bisa melakukan apa saja saya sukai dalam kesepian kepadanya, tapi dia selalu menolak. Ya Allah, akhirnya beberapa tahun kemudian keponakan saya itu, anak paman saya, mengalami masalah besar dalam keluarganya. Ia sangat merasakan penting untuk adanya bantuan, karena ia harus membayarkan hutangnya kepada orang lain yang terancam pada jiwanya. Akhirnya dia datang kepada saya minta bantu. Lantas saya janjikan kepada dia, saya akan mau membantu kamu 120 dirham dengan syarat kamu mau untuk bersepi-sepi dengan saya di dalam ruangan dan ingin untuk kita bersenang-senang berdua. Akhirnya karena kepepet ekonomi, akhirnya karena dorongan sangat penting dalam rangka menyelesaikan masalahnya, keponakannya menyanggupinya. Si perempuan itu menyanggupi. Saya siap untuk dibuat apapun kepada diri saya kalau saya diberikan bantuan 120 dirham saat ini karena sangat penting. Kemudian setelah saya serahkan uang 120 dirham, pada satu ketika masuklah ke sebuah kamar. Di kamar itu sudah siap dan apa saja dilakukan dia tidak berkutik dan tidak akan membantah dan tidak akan mengelak. Namun setelah saya sudah dekat sekali di depannya, dalam sebuah riwayat dikatakan di saat saya ada di antara dua kakinya, ia berkata saat itu, takutlah kepada Allah. Itu ucapan si perempuan itu. Takutlah kepada Allah. Jangan engkau renggut perawan saya maunya kalau bukan dengan hak. Jangan engkau ambil daripada perawan saya kalau bukan karena hak. Itu saja katakan. Dengan ucapan itu saya gemetar dan saat itu sudah ada kesempatan dan sudah ada peluang dan sudah pasrah. Akhirnya tumbuh rasa sadar dan takut kepadamu ya Allah. Aku tinggalkan dia sana dan saya tidak mengambil balik kembali. Saya ikhlaskan 120 dirham itu untuk dia pakai dalam rangka menyelesaikan persusahan yang ada dalam keluarganya. Ya Allah, Engkau maha tahu hati saya, apa yang aku lakukan. Bantulah ya Allah
batu ini sedikit menggeser supaya kami bisa keluar di dalam gua ini. Bergeser lagi batu itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dia berkata, mereka tiga-tiga rupanya profesi yang berbeda-beda dan keikhlasan berbeda-beda. Jadi bukan dengan hanya kita hanya zikir-zikir saja rupanya untuk mendapat syurga Allah. Apa kata yang nomor tiga? Ya Allah, pada satu ketika dulu dalam kehidupan saya punya duit banyak dan saya pekerjakanlah untuk sebuah urusan beberapa orang pekerja. Ada seperti kita misalnya buat rumah, kemudian sampai selesai rumahnya carilah tukang-tukang kerja itu sampai selesai rumah. Banyak di antara mereka yang bekerja sama saya sampai selesai. Setelah selesai pekerjaan, mereka semuanya saya bayar ongkos, artinya ujrah kerja mereka masing-masing. Tapi ada di antara mereka satu orang, di antara pekerja sama saya itu, mereka tidak mengambil ongkosnya saat itu. Dan ia terus meninggalkan saya dan ia berangkat. Sehingga saya bingung dan susah terhadap gaji yang harus diperoleh oleh seorang karyawan saya yang ia sudah meninggalkan tempat dan ia nggak tahu kemana. Akhirnya uang itu saya berilah seekor kambing. Dari kambing itu saya hanya untuk berbuat baik, tabarruk kepadanya. Kemudian kambing itu beranak pinak. Akhirnya sampai kambing itu sudah banyak sekali. Kemudian saya beli seorang budak untuk bisa mengelola dan menjaga kambing-kambing itu dengan harga kambing yang ada dari pertumbuhan itu. 10 tahun kemudian, pekerja yang bekerja sama saya pulang dan balik pada saya. Tuan, tolong gaji saya yang pernah saya kerjakan dulu beberapa hari sama Tuan, ya dibayar sekarang kepada saya. Saya jawab, di belakang rumah itu kambing, domba dan orang yang mengembalakannya itu semuanya adalah gajimu yang saat kamu kerja pada saya dulu. Tuan jangan untuk merendahkan saya, Tuan jangan mengolok-olokkan saya. Gaji saya yang dulu yang saya kerja, semua itu gajimu. Lantas saya sampaikan baik-baik padanya, bagaimana sampai bisa demikian. Akhirnya dia terima dan diambil semua kambing dan domba beserta dengan budaknya tanpa tinggal satu pun. Saya ikhlas, ya Allah, kalau yang saya lakukan ini karena betul-betul saya mengharap ridha dan kasih sayang serta mengharapkan daripada pahala di sisimu. Allah, tolonglah geserkan batu ini sedikit supaya kami bisa keluar. Akhirnya batu itu juga tergeser besar sehingga mereka tiga-tiga bisa keluar. Bapak Ibu yang berbahagia, para ulama apa yang diambil iktibar dari hadis Rasulullah? Ini bukan cerita yang kejadian setelah Rasul. Ini Rasul yang menceritakan terhadap 3 orang yang bersahabat, yang berkawan, yang kejadian pada masa yang tidak disebutkan kapan kejadiannya. Menunjukkan bahwa hadis ini untuk kita mengambil iktibar, untuk kita mengambil nasihat. Apa nasihat yang bisa diambil? Ada 3 amalan baik. Yang pertama, berbuat baik kepada 2 ibu bapa. Yang kedua, menjaga iffah diri dalam pergaulan, menjaga pergaulan laki-laki perempuan dalam rangka kita pergaulan hari-hari karena Allah. Yang ketiga, amanah dan adil terhadap sesuatu milik orang lain yang di tangan kita. Ini adalah merupakan jalan yang Allah mudah menerima dan diterima doa kita. Satu. Yang kedua, nasihat yang bisa diambil daripada hadis ini,
menunjukkan bahwa menghadapi masalah besar yang kita adalah ingin untuk menyelesaikannya tidak punya kemampuan, maka itu kembali kepada Allah. Bagi Allah semua yang besar-besar itu kecil. Namun memohon kepada Allah harus dengan mampu kita tunjukkan diri kita siapa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan lahirnya adalah baik, belum tentu itu adalah menjadi jalan untuk diterima oleh Allah. Tapi andai kata mampu yang baik kita lakukan, apakah sosial, apakah ibadah, apakah pengabdian, apakah berbuat baik, apakah dengan segala macam, kalau itu yang kita lakukan, mampu kita buka kepada Allah bahwa itu adalah keikhlasan ada dalam hati kita, dan Allah tahu kita ikhlas atau tidak, maka itulah yang akan Allah tunjukkan. Karena begini, Allah sudah tahu dia ikhlas atau tidak, tapi nampakkan secara lahir. Kita saat melakukan sadar enggak bahwa kita itu adalah karena Allah atau bukan? Tapi kalau tidak, cewek dengan orang lain karena enggak ada kesempatan, bukan karena Allah. Mengapa kamu enggak ambil korupsi? Karena enggak ada kesempatan. Itu bukan karena Allah. Selaki-laki tadi yang ia meninggalkan keponakannya di saat punya kesempatan dan kemampuan dan peluang untuk dia berzina, saat itulah dia tinggalkan. Kalau tidak berzina karena memang enggak ada peluang, itu bukan. Belum tentu itu adalah ikhlas karena Allah. Di saat kita tidak menghadapi dengan dua ibu bapa kita yang ada di depan kita, dan kita lakukan secara langsung, dan kita lakukan tak pernah sedikit pun itu adalah mengharap pandangan orang. Tidak ada sedikit pun juga mengharap karena takut kepada dia adalah nanti tersinggung. Tapi semua itu karena perintah Allah setulus-tulusnya. Tawasul dengan amal sendiri merupakan jalan untuk dekat dengan Allah, diterima segala amalan kita. Apa ibu yang berbahagia, andai kata kita punya masalah dalam hidup, yang masalah itu merasa bahwa apakah dengan tetangga, apakah dengan istri, apakah dengan suami, bukalah dulu kita. Misalnya istri kita suka keluar malam, kita sebagai suami melarangnya. Apakah kita larang istri kita tidak boleh ikut ngaji, tidak boleh ikut majlis taklim, tidak boleh ikut salat berjamaah karena Allah, atau karena cemburu, atau karena benci, atau tak suka karena ada berbeda pendapat? Ada beberapa kasus selama ini karena antara suami dan istri beda sedikit haluan dalam bentuk ibadah, akhirnya istri marah sama suami, suami tak suka sama istri karena mengapa kamu ngaji sama ustaz itu? Ustaz itu enggak betul begini. Ini problem besar. Apakah itu karena menempatkan ego? Kita larang dia, mengatasnamakan saya kan suamimu, saya bertanggung jawab denganmu, kamu begini. Yang kita ngomong dengan bermacam segudang alasan kepada dia, memang itu karena berangkat dari hati nurani, atau alasan saja dalam rangka bisa kita menghambat dia karena ada alasan lain? Ini Allah yang tahu. Kalau bukan karena Allah, persoalan rumah tangga kita enggak selesai-selesai. Bantuan Allah enggak akan sampai, bisa kisruh. Yang ketiga yang bisa kami tahu betapa beratnya menyangkut dengan amanah, terutama amanah itu berkaitan dengan finansial dan harta. Lebih-lebih ini adalah keringat orang, ini adalah ongkos daripada pekerjaan orang. Yang jelas, yang pertama kita yakini ini adalah milik orang lain. Walaupun uang itu ada pada kita, ini milik orang lain. Karena sangat bertanggung jawab untuk menjaga hak orang lain.
sedikit pun gak mau dia untuk campur dengan haknya, tidak mau dia ikut untuk mencampuri dengan hartanya, tapi dijaga betul sampai dengan dibeli kambing dipisahkan dengan hartanya, dibeli seorang budak supaya dia untuk bisa menjaga dan mengembalanya. Ia karena menjaga sangat-sangat ia qanaah dan sangat-sangat ia untuk menjauhkan diri dari syubhat. Itulah sebab diterima doa. Persoalan kita hari ini bukan melihat masalah syubhat itu tentang amanah yang menyangkut yang seperti itu. Masalah juk bayar gaji ke orang lain kerana tayo pegat rumah hutannya. Bukan di situ aja. Yang paling besar masalah hari ini, kita kadang-kadang dalam masalah faraid kita fikir susah. Enggak susah masalah faraid. Orang Aceh hana lem yang hantam ataupun yang getulak daripada ayat Allah. Semua tulus menerima. Cuma apakah bisa enggak untuk musyawarah mufakat atau tidak, itu saja. Yang masalah besar terjadi ini masalah syubhat harta. Menentukan harta orang mati inilah yang paling kalkul panjang sekali. Sekarang ada ahli warisnya, ada suami, ada isteri, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada mamak mertua atau mamak si mayit. Si mamak mengatakan kalau nuhun itu adalah sudah dihibah kepada saya. Isteri mengatakan bahawa rumah itu dibuat dengan harta saya, bukan harta bersama. Kemudian anak-anaknya mengatakan semua itu adalah milik dari ayah saya. Nyan bapa tepat atanya nyan abih minyu ubena hana tepat-tepat tu. Di situlah syubhat. Hukum dihibah udah jelas, tapi karena tamak bermacam alasan cari-cari, mamaknya mengatakan yang kagak hibah kelon. Kena ni enang yang rumah nyan jika lagi hibah kelon. Ken perumah nyan gepegat nyan dengan harta lon. Olehnya napeng jelam melon gecak orang jihana ke bayar nyan long putang gegat nyan alih pajan gepegat akad dua geputang atau tidak tak pernah untuk bisa dibuktikan. Persoalan itulah sehingga harta menyona gekebah dia orang mati. Na nuhun, na kedai, na rumah, na motor. Katanya nyan nuhun orang mati, nya. Nyan kedai orang mati, nya. Nyan rumah orang mati, nya. Nyan motor orang mati, nya. Mandumnya. Menyamanan keaman, jino tinggal tahu. Tapi tengku kanya nyan rumahnya kagak hibah kena. Nyan kehinan hana mumpung. Menya atau rumah mati hana lagi banyak kagak hibah kalau dia tahu rumah mati. Maka persoalan ini nyan kejut dikatanya beratat tawangan Allah hang terima doa. Menya adanya metui-tui laulai ada naglah tapi maka menyangkut dengan peglih harta merupakan jalan untuk menghilangkan syughul dan ghabur dalam hati. Fas'alullah, kata Rasul dalam hadis yang lain, wa antum muqinu bil ijabah. Mintalah kepada Allah, kamu semua yakin Allah akan menerima doanya. Innallaha la yustajabu li'abdin da'a min qalbin ghabirin. Allah tak pernah mau mendengar doa hamba yang ia berdoa di balik hati yang berdebu, hati yang kotor, hati yang lalai. Hati itu tercipta secara proses alami dari darah. Potensi hati itulah sebagai tempat berfikir yang menjadi raja bagi seseorang. Bila hati baik bagi semuanya anggota kita, bila hati buruk, buruk kita semuanya anggota. Ala wahijal qalbu, kata Rasul. Taulah kamu mana yang bisa menentukan baik buruknya sampai dengan amalan kita semuanya, yaitu hati.
maka hati andai kata dibesarkan dengan darah, yang darah ini sumbernya dari makanan, yang makanan ini dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan jalan bentuknya, perolehannya syubhat apalagi haram, maka itulah yang mempengaruhi hati itu menjadi abir, menjadi hati yang lalai, menjadi hati yang tertutup, menjadi hati yang tak pernah merasa takut kepada Allah, menjadi hati yang tamak dengan harta, menjadi hati yang selalu mencari hilah dan celah agar semua itu bisa kita peroleh. Nauzubillah. Oleh kerana demikian, bicara menyangkut pembersihan hati adalah bicara untuk halal haram. Maka halal haram bicara dalam keluarga, getanya menyamate tu, yang tanya mandum mati. Harapan ulun tuan getanya yang mantang udipnya menyamate bek tanpa jimedawa ahli waris, nyan siapa, nyan kaku hibah, nyan kagu wasiat, nyan kada gejuk kude, nyan bubai mendawa, nyan ke bancara putepat jino tu kalau mati. Orangnya harus tertutup. Yang paling besar syubhat pada masalah warisan bukan pada pembagian warisan, menyanyi masalah nyohana jalan untuk bisa secara damai. Kalau harus dibuktikan ini sudah dihibah, bukti hibah seperti apa harus diusut oleh pengadilan, oleh mahkamah. Ini sudah diwasiatkan, alat bukti enggak ada. Ini sudah diberikan kepada anak perempuan, mana buktinya? Tidak ada. Sementara ada bukti pihak A dan B tidak saling menerima, semua mulai mamak si Mayen, anak si Mayen dan isteri si Mayen, belum ada kata sepakat yang mana harta yang ditinggalkan si Mayen, mana yang sudah dihibah, mana yang diwasiatkan, mana yang sudah diberikan kepada orang lain. Kalau belum ada sepakat tempat unsur tadi sebagai ahli waris, tidak ada cara untuk menjadi masalah itu dibagi secara warisan. Hanjut dah bagi pusaka, petepatnya nilai. Nyan menyonyan yang petepat apa yang minta tengku, karena tengku kon hakim. Tengku hana pengadilan, bak tengku yang nak hukum. Nepu tepat hukumnya ile menyo kira-kira bak keluarga getanya menyo mate getanya nyan timbul dampak, maka jino nepu tepat nehoi mandum ahli waris nyo ku pegah bakah nyo kala tulis mana ku imam bila perle nyo ku wasiat kebetulan nyo kala ku ibah kena, nyo kala ku ibah kena, nyo yang tinggal hartalun nyo bente kadok kamu yuh yang tahu hartalun yang tahu hartakah dekat di mati lun bau. Sekarang persoalan gak selesai warisan dari situlah. Gak pernah bersatu empat unsur ini sebagai ahli waris untuk mengatakan bahawa inilah harta pusaka. Tapi selalu dawa nyoka hibah, nyoka kedeh. Itu kapasitasnya. Kalau tidak bisa untuk saling memaafkan, saling meridhakan dengan semua ahli waris yang ada, maka keputusannya baru mengikat hanya keputusan hakim. Tapi ingat, keputusan hakimnya nyohino yang pulai iman. Pergi ke hakim butuh iman, berkaitan dengan masalah sengketa milik harta, perlu iman. Di sinilah apakah kita pilih hakim atau pilih iman. Menyono pilih iman, bek bangga dan bek sagai selesaikan hasil daripada persengketaan milik dengan jalan keputusan hakim. Mengenai yakin bahawa atasnya nata drawan. Mengapa? Karena keputusan hakim tidak merubah dari halal menjadi haram dan tidak merubah dari haram menjadi halal. Kalau nanti seperti yang saya contohkan tadi, misalnya mobil itu sudah dihibah untuk anaknya yang perempuan, kata istrinya tidak dihibah,
kata mamak matuanya itu tidak dihibah, itu masih milik daripada ayahnya ataupun almarhum. Kata anak perempuan hibah, keputusannya menyomunan pu hibah anak hibah urangnya laki keputusan hakim. Hakikatnya mobil itu sudah dihibah atau tidak kita tidak tahu. Yang tahu hanya orang yang sudah meninggal, tempat kita tanya lagi. Dan anak perempuan itu, anak perempuan apanya, karena dia hanya mengatakan untuk dirinya, tidak sempat kita tanya kepada yang meninggal, maka tidak ada yang tahu hakikat mobil itu sudah dihibah atau tidak. Bedah yang perkara, otomatis si perempuan ini tak punya alasan dan juga arah kata yang kuat. Pokoknya nak ke entah nak dengar nak sabar pi ayah kalau hibah ke lo nurajih, dalam hukum sudah sah hibahnya nak ucapkan. Ya. Tapi kemudian secara peradilan tidak akan diputuskan bahawa mobil ini sudah dihibah, karena enggak sanggup dia memberikan bukti. Keputusan akhir karena enggak ada bukti, kalau demikian mobil itu belum dihibah, masuklah dalam kelompok dia sebagai tirkah atau sebagai harta warisan. Nyan nilai motor nyan ho yang diplung mentang nyan hana hala dipajuh oleh siapapun, yang hala pajuh hanya anak perempuan tadi. Karena hakikatnya sudah dihibah, tapi secara duniawi tidak bisa kita buktikan sudah dihibah. Tapi yang hala pajuh haji baru halal dimakan oleh orang lain atas ridha daripada anaknya yang memang itu sudah berpindah milik kepadanya dengan sebab hibah. Inilah menyangkut dengan persoalan halal haram, dan ini yang diingatkan tadi menunjukkan betapa qanaahnya, betapa waraknya tiga bersahabat tadi dalam mengelola terhadap ongkos ataupun upah seorang daripada yang bekerja pada dirinya yang tidak diambil sampai untuk berkembang begitu besar, dan ia puas, tak pernah dendam. Menyagutanya Obai nak cok mandum pasti tak kenilai hai kau menahan. Manduk nan le kakameng duk nan le kibaskan yang kana urung pelara. Temai ada nepuan mandum tu mah hana rancangan berkah kalau becut. Tanya nah banyak. Ya. Lagi tanya mesti kita jawabkan tu atau pupu. Hanya tekan dia jodoh dah. Ya. Hanya lihat tekan ngiang lah kenapa hana pada je yang becut. Jadi na bahasa lain. Nyan bahasa cakor mana kun nyo benai kamu becut nyo terbahak tak muruh di urang yang putubit peng di nyan gaji getik bulan 6 juta, di urang cak gaji 200 ribu ti bulan ni pesapat 6 bulan benai jihilom nyamban ni mikir di urang tanya 200 ribu ti bulan honor benai benar di urang kelola lo nyan ban kadang-kadang bruk akai di urang getanya hana tulus dan ikhlas, maka doa getanya terkatung-katung hana to dengan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pikir masih ada waktu Pak. 5 minit tu ya. Kalau ada satu pertanyaan boleh barangkali.